Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah kita menyelesaikan pembelajaran Amsilati jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam jilid 5, bab 1 menerangkan tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Kita buka halaman 1. Fi'il mudhari' bermakna baru, titik-titik, atau akan, titik-titik, atau bermakna lagi, titik-titik, atau bakal, titik-titik. Fi'il adalah kata kerja. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Sedangkan mudhari' menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Cara membuat mudhari' yaitu dengan menambahkan satu huruf mudhara'ah, yaitu nun, hamzah, ta, ya, atau biasanya disingkat anita atau anaitu, dan dibaca fathah kecuali pada mudhari' yang madinya 4 huruf atau pada fi'il mudhari' yang mabni majhul maka dibaca dhammah. Huruf yang khusus mendahului fi'il mudhari' dan dibayangkan sebagai titik atau koma yang mendahului fi'il mudhari' adalah lam bermakna tidak atau ora, lan bermakna tidak akan atau ora bakal, sa bermakna akan atau bakal, saufa bermakna akan atau bakal. Sedangkan huruf-huruf yang lain bisa mendahului fi'il mudhari' atau madhi atau mubtada seperti wa bermakna dan, fa bermakna maka atau mongko, thumma bermakna maka kemudian atau mongko nuli. Dan juga bisa didahului pertanyaan atau istifham seperti hamzah bermakna apakah atau opoto, hal bermakna apakah atau opoto, ma bermakna apakah atau opoto, man bermakna siapa atau sopo. Huruf qad bila masuk pada madhi maknanya sungguh-sungguh atau teman-teman. Akan tetapi bila masuk pada mudhari' maknanya kadang-kadang. Perlu diingat bahwa huruf jar tidak bisa masuk pada fi'il kecuali ada syarat-syarat tertentu, yaitu dengan didahului huruf an. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, artinya berubah sesuai dengan kata-kata yang mempengaruhinya. Bila tidak ada huruf yang mempengaruhinya, maka hukumnya rafa. Latihan menentukan fi'il mudhari' dari madhi 3 huruf dan berilah makna sesuai dengan kamus. Contoh membacanya yaf'alu, ain fi'ilnya fathah dibaca yaf'alu menjadi yaf'alu. Yaf'ilu, ain fi'il kasrah dibaca yaf'ilu menjadi yaf'ilu. Yaf'ulu, ain fi'ilnya dhammah dibaca yaf'ulu menjadi yaf'ulu. Yaqra'u, ain fi'ilnya fathah dibaca yaqra'u menjadi yaqra'u. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya'lamu mengikuti wazan yaf'alu maka termasuk mudhari' di awal
diawali huruf mudhari'ah, hukumnya rafa. Dasarnya mudhari'an simbi hurufinati haitsu limashhuril ma'ani tati mudhari awale huruf mudhari'ah yaiku huruf ya ta nun serta hamzah. Irfa mudhari'an idza yujarradu min nasibi wa jazimin katasadu fi'il mudhari' rafa hukumi yen sepi'ah mil nasab lan kang jazmke. Contoh yang terakhir kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Yan'iqu mengikuti wazan yaf'ilu, maka termasuk mudhari'. Mudhari' diawali huruf mudhari'ah, hukumnya rafa. Contoh yang terakhir kolom kiri dibaca Kang Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu yahkumu bainahum. Fallahu yahkumu bainahum. Yahkumu mengikuti wazan yaf'ulu, maka termasuk mudhari'. Mudhari' diawali huruf mudhari'ah, hukumnya rafa. Coba diperhatikan Kang Rahmatullah. Fallahu yahkumu bainahum. Dibaca apa ini Kang Rahmatullah? Fallahu. Kenapa dibaca rafa? Karena menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada di sini? Karena isi ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Setelah mubtada maka harus ada Khobar. khobarnya mana? Yahkumu. Yahkumu termasuk apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhari'ah dan dibaca rafa. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Fi'il mudhari' mujarrad, huruf mudhari'ahnya dibaca fathah, huruf kedua dibaca sukun, dan huruf akhir di dhammah. Ain fi'il ikut pada kamus. Ingat, mudhari' mesti diawali salah satu huruf nun, hamzah, ta, ya, atau biasanya disingkat anita atau anaitu, dan dibaca rafa atau dhammah. Cara mencari madinya dengan cara huruf pertamanya dibuang. Contoh ya'lamu, maka dicari dalam kamus pada huruf ain, lam, mim. Huruf ma yang setelahnya ada huruf illa, maknanya tidak atau ora, atau dinamakan manafi. Kita buka halaman 3, yaitu tentang fa'il dhahir. Menentukan fa'il atau pelaku yang tertulis setelah fi'il. Ya'lamullahu tanpa harokat dibaca ya'lamullahu menjadi ya'lamullahu. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'khuduhu aduwwun li wa aduwwun lahu. Ya'khuduhu aduwwun li wa aduwwun lahu. Ya'khuduhu aduwwun
menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena setelah fi'il dan pantas diberi makna sopo atau opo yang menjadi pelaku. Dasarnya al-fa'ilul ladzi kamar fu'ai ata zaidun munirun wajhuhu ni'mal fata. fa'il isim rofa disendeni fi'il utawa lafal kang ditawili fi'il wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar fahuwa wa illa Fadhamirun istatar badane fi'il iku fa'il yen dohir yen ora dohir mongko fa'ile domir. ya khudu Diawali dengan huruf ya karena fa'ilnya mudzakkar yaitu atuun. tahmiluhul malaikatu tanpa harokat dibaca tahmiluhul malaikatu menjadi tahmiluhul malaika. Contoh ayat kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. La ta'khuduhu sinatun wala naum. La Ta'khuduhu sinatun. sinatun Dibaca rofa karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena setelah fi'il yaitu ta'khudhu dan pantas diberi makna sopo atau opo sebagai pelaku. ta'khudhu Diawali dengan huruf ta karena fa'ilnya mu'annas yaitu sinatun. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Fa alif adalah tanda fa'il yang bermakna siapa atau dalam bahasa Jawanya bermakna sopo bagi pelaku yang berakal. Sedangkan fa adalah tanda fa'il yang bermakna apa atau opo bagi pelaku yang tidak berakal. Ingat, setelah fi'il harus ada fa'il dan fa'il hukumnya rofa. Fi'il mudhari' cirinya ada dua. Yang pertama adalah awalnya terdiri dari salah satu huruf mudhara'ah yaitu hamzah, nun, ya, ta atau disingkat ana itu. Dua, dibaca rofa. Bila pelaku tertulis sebelum fi'il disebut dengan fa'il dhamir. Bila pelaku tertulis setelah fi'il disebut dengan fa'il dhahir. Lihat pada pembahasan fi'il madhi. Fa'il dhahir untuk laki-laki fi'il mudhari'nya harus diawali ya, dan untuk perempuan diawali dengan ta. Fa'il dhahir fi'ilnya tidak boleh diberi tanda musanna atau jamak walau pelakunya musanna atau jamak. Kita lanjutkan ke halaman 4 yaitu fa'il dhamir. Urutan pelaku dhamir. Kita baca bersama-sama anak-anak dari isim fa'il. Al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna, al-muslimatu, al-muslimatani, al-muslimatun. Selanjutnya anak-anak, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma
Selanjutnya fi'il mudhari'nya bersama-sama anak-anak. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Kita perhatikan fi'il mudhari'nya. Yaf'alu diawali ya dan akhir tanpa tambahan fi'il mudhari' berdhamir huwa. Yaf'alani diawali ya dan diakhiri alif nun, maka fi'il mudhari' berdhamir huma. Diawali ya dan diakhiri wawun nun, maka fi'il mudhari' berdhamir hum. Taf'alu diawali ta dan akhir tanpa tambahan fi'il mudhari' berdhamir hiya. Taf'alani diawali ta dan diakhiri alif nun, fi'il mudhari' berdhamir huma. Yaf'alna diawali ya dan diakhiri nun, mudhari' berdhamir hunna. Taf'alu diawali ta dan akhir tanpa tambahan fi'il mudhari' berdhamir anta. Taf'alani diawali ta dan diakhiri alif nun, fi'il mudhari' berdhamir antuma. Taf'aluna diawali ta dan diakhiri wawun nun, fi'il mudhari' berdhamir antum. Taf'alina diawali ta dan diakhiri ya nun, fi'il mudhari' berdhamir anti. Taf'alani diawali ta dan diakhiri alif nun, fi'il mudhari' berdhamir antuma. Taf'alna diawali ta dan diakhiri nun, fi'il mudhari' berdhamir antunna. Af'alu diawali hamzah dan akhir tanpa tambahan fi'il mudhari' berdhamir ana. Taf'alu diawali nun dan akhir tanpa tambahan fi'il mudhari' berdhamir nahnu. Kita perhatikan bintang di sini. Ketentuan fa'il dhamir pada mudhari' sama dengan madi, yaitu bila pelaku tertulis sebelum fi'il atau setelah fi'il, tidak ada isim yang tertulis yang pantas menjadi fa'il, maka fa'ilnya adalah fa'il dhamir yang kembali pada pelaku tersebut. Fa'il dhamir ditulis dengan kode yang sesuai dengan jumlah dan jenis pelaku, dan perhatikan bentuk perubahan sebab mudhari' berubahnya pada dua tempat, yaitu di ujung kata dan pangkal kata. Semua fi'il berfa'il dhamir kecuali fi'il yang urutan tasrif lughawi nomor 1 dan nomor 4, yaitu fi'il yang berdhamir huwa dan berdhamir hiya, maka bisa berfa'il dhamir dan bisa berfa'il dhahir. Kita lanjutkan ke pembahasan bentuk mudhari' yang fa fi'ilnya wawu, maka wawunya dibuang. Yajibu tanpa harokat dibaca yajibu menjadi yajibu. Yajibu asalnya adalah yaujibu. Yajibu madinya adalah wajabah. Kita perhatikan bahwa fi'il madi 3 huruf yang diawali wawu, maka ketika mudhari'nya wawu tersebut dibuang menjadi yajibu, yang mana asalnya adalah yaujibu. Contoh ayat pertama dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair. Tajidu asalnya taujidu, dibuang wawunya menjadi tajidu, madinya adalah wajada, dasarnya fa'amrin au mudhari'in min kawa'al idif wa fi kaidatin zakat tarad madi telu awali wawu dibuang mudhari'a
Contoh ayat berikutnya dibaca Kang Ikul. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasilu ilallahi. Fala yasilu ilallah. Yasilu asalnya yausilu, dibuang wawunya menjadi yasilu. Mazinya adalah wasola. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Tanda panah seperti ini adalah asalnya, dan tanda yang seperti ini adalah madinya. Mudhari dari madi 3 huruf mengikuti wazan yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Tetapi bila ada huruf ilatnya, maka wazannya berubah atau berkurang. Ingat, walaupun diawali huruf mudhara'ah, tetapi bila tanpa alasan tidak dibaca rofa, maka tidak termasuk mudhari, seperti contoh anzala. Cara mencari dalam kamus dari mudhari di atas dengan cara huruf mudhara'ahnya dibuang dan diganti wawu. Dicari dalam kamus pada huruf wawu. Contoh yajibu, maka ketika mencari dalam kamus, iya-nya dibuang dan diganti wawu menjadi wajaba. Dicari dalam kamus pada huruf wawu jim ba. Berikutnya adalah pembahasan tentang mudhari yang ain fiilnya huruf ilat, wawu atau iya yang hidup, sedangkan sebelumnya berupa huruf shahih yang sukun, maka harokat huruf ilat dipindah ke huruf yang shahih. Yaqulu tanpa harokat dibaca yaqulu menjadi yaqulu. Yaqulu asalnya adalah yaqulu. Yaqulu madinya adalah qala. Yaji'u tanpa harokat dibaca yaji'u menjadi yaji'u. Yaji'u asalnya adalah yaji'u. Yaji'u madinya adalah ja'a. Yasha'u tanpa harokat dibaca yasha'u menjadi yasha'u. Yasha'u asalnya adalah yashya'u. Yasha'u madinya adalah sya'a. Contoh ayat kita baca bersama-sama anak-anak. Contoh yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Yazalu asalnya yazyalu, dipindah harokatnya karena ain fi'il hidup sebelumnya shahih sukun, maka menjadi yazalu. Madinya adalah zala. Dasarnya lisakinin sohakulit tarika min zilini atin aina fi'lin ka'abin ain fi'il ilat urif sadurungi sohe sukun monggo pindah harokate. Kita perhatikan di sini mencari madi dengan cara membuang huruf mudhara'ah lalu huruf ilat diganti alif. Bila mudhari tengahnya wawu, maka harokat sebelumnya harus dhammah. Bila tengahnya iya, maka harokat sebelumnya harus kasrah. Dan bila alif, maka sebelumnya harus berharokat fathah. Yasha'u asalnya yashya'u, dipindah harokatnya menjadi yashai'u, diganti alif menjadi yasha'u. Ya atau wawu sukun asalnya hidup, terletak setelah fathah, atau yang semula sukun maka diganti alif.
Berikutnya adalah pembahasan tentang fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Maka huruf ilat tersebut tidak boleh diberi harokat dhammah. Yablu, tanpa harokat dibaca yablu menjadi yablu. Yablu asalnya adalah yablu, mengikuti wazan yaf'ulu. Ya'si, tanpa harokat dibaca ya'si menjadi ya'si. Ya'si asalnya adalah ya'siu, mengikuti wazan yaf'ilu. Yas'a, tanpa harokat dibaca yas'a menjadi yas'a. Yas'a asalnya adalah yas'ayu. Yas'a mengikuti wazan yaf'alu. Contoh ayat kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ilal jannati. Wallahu yad'u ilal jannah. Yad'u asalnya yad'u, lam fi'ilnya tidak boleh dibaca dhammah karena huruf ilat yang menjadi lam fi'il, maka menjadi yad'u dasarnya. Waraf'a fihi manwi wa dhib jazima salasahunna naqdiru kaman laziman kang akhire wau ya tetap rofae fi'il mu'tal jazame buang ilate. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Fi'il mudhari' di atas bila diberi wawunon maka huruf ilatnya dibuang dan harokat sebelum wawunon di dhammah jika asalnya kasrah. Jika fathah maka tetap, seperti contoh yabelu kemasukan, wawunon maka menjadi yabeluna, ya'si menjadi ya'suna, dan yas'a menjadi yas'auna. Alif layyinah dengan ya bentuknya sama. Sebelum alif layyinah mesti berupa harokat fathah dan ya sebelumnya berupa harokat kasrah. Huruf mudhari'ah selalu dibaca fathah kecuali bila bermadi 4 huruf atau mabni majhul. Kita lanjutkan, berikutnya adalah mudhari' yang ada 2 huruf hidup yang sama yang bersandingan maka diidghamkan. Yamuddu, tanpa harokat dibaca yamuddu menjadi yamuddu. Yamuddu asalnya adalah yamdudu, mengikuti wazan yaf'ulu. Yamassu, tanpa harokat dibaca yamassu menjadi yamassu. Yamassu asalnya adalah yamsasu, mengikuti wazan yaf'alu. Yadillu, tanpa harokat dibaca yadillu menjadi yadillu. Yadillu asalnya adalah yadlilu, mengikuti wazan yaf'ilu. Contoh ayat kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar. Yawaddu asalnya yaudadu, diidghamkan maka menjadi yawaddu. Diidghamkan karena ada 2 huruf hidup yang sama yang bersandingan di dalam satu kata. Dasarnya awwala mitlaini muharrakaini fi kilmatini dhrim laka misli sufafi. Huruf loro pada urip Ing awale ing dalem siji kalimat diidghamke. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Bila ada huruf yang sama maka dijadikan satu atau diidghamkan. Huruf mudhari'ah ya, ta, nun, dan hamzah
yang berada pada fi'il mudhari' dibaca dhammah bila fi'il madinya 4 huruf atau fi'il mudhari' tersebut dimajhulkan. Fi'il mudhari' tanda rafa'nya dengan dhammah atau dengan adanya nun bila berupa af'alul khamsah. Af'alul khamsah yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri tambahan ani, una, dan ina.